Lanjutkan. Sekarang setelah kita mengetahui syarat peta, selanjutnya adalah komponen peta. Emang komponen peta itu apa? Komponen itu apa? Nah, kita biar biar nggak pusing nanti kalau ada materi lain di pelajaran lain ditanya komponen, kita pakai pertanyaan yang lebih sederhana. Misalnya smartphone, kan semua punya smartphone nih. Nah, kalau smartphone anak-anak, coba sebutkan komponen smartphone. Kamera misalnya, blitz, casing misalnya, layar. Nah, ini semua adalah hal-hal atau materi-materi yang membentuk bersatu menjadi sebuah smartphone. Jadi kalau dibilang komponen itu apa? Hal-hal yang bisa ngebentuk suatu benda jadi benda itu gitu. Misalnya kalau smartphone ya apa aja yang bisa membentuk smartphone. Begitu pula kalau pertanyaannya adalah peta, apa aja yang bisa membentuk suatu gambar itu menjadi peta. Nah, coba kita bahas satu-satu. Ternyata ada 12 komponen. Dipahami saja, mudah-mudahan sambil dipahami bisa hafal apa aja. Yang pertama itu judul, yang kedua itu ada mana yang kedua? Yang kedua itu nggak kelihatan ya. Ada garis tepi, yang ketiga ada orientasi, dan selanjutnya itu tinggal dibaca sendiri ya di screenshot. Saya akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, judul peta. Kenapa harus ada judul? Kalau nggak ada judul kita nggak tahu itu isinya apa. Jadi judul peta itu tujuannya adalah untuk memberitahu atau memberikan identitas. Kata kuncinya ini. Jadi kalau udah tahu identitasnya, misalnya peta persebaran mantan, berarti isinya adalah mantan kita ada di mana aja. Nah, selain judul peta, kita juga ketika membuat peta harus ada orientasi atau arah mata angin. Makanya kemarin ada MPLS, masa orientasi. Orientasi itu apa? Memberikan arahan. Nah, dalam hal ini masa orientasi itu dalam hal ini orientasi peta itu apa? Berarti arah mata angin, arahnya. Jadi kalau utara itu ke atas, berarti utara ada di sini. Berarti di sini barat, di sini timur, di sini selatan. Nah, tujuannya untuk memberitahu arah. Selanjutnya, barangkali kalian bingung, misalnya petanya itu ke arah utaranya di atas. Tapi kan kalau petanya dibalik, ya jadi utaranya kesebalikannya. Nah, sekarang udah mudah. Kalau kalian mau tahu arah, tinggal download di Play Store. Udah banyak kompas-kompas gratis yang bisa kamu download. Kalau penasaran mau nyobain download kompas, mangga. Biar tahu rumah kamu itu menghadap ke arah yang mana. Selanjutnya, komponen selanjutnya itu simbol. Simbol itu seperti apa? Simbol itu tuh sebenarnya tuh logo, sederhananya itu tuh. Logo yang bisa menggambarkan sesuatu jadinya cepat. Misalnya kayak gini aja, kalau kalian lagi jalan-jalan terus ada simbol yang seperti ini, kira-kira itu apa maksudnya? Rumah makan, betul banget. Atau ada simbol lain, misalnya kalian di jalan ngelihat tanda tambah, terus ada putihnya biasanya. Ini cuman saya gambar pakai warna pink. Nah, itu apa? Rumah sakit. Nah, jadi maksudnya simbol itu bisa mempermudah kita mengetahui suatu hal dengan cepat karena bentuknya gambar ringkas. Nah, karena peta itu kan isinya itu gambaran muka bumi. Kalau ditulisin pakai kata nanti pusing. Makanya untuk mempermudah dibuatlah simbol-simbol. Nanti contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, kadang-kadang simbolnya nggak ngerti artinya apa. Misalnya, kalau kita lihat di sini ada yang garis merah. Kalau kalian lihat, itu garis merah artinya apa? Nah, bisa dilihat di legenda. Karena legenda itu komponen peta yang fungsinya menginformasikan simbol beserta artinya. Jadi kalau ada garis-garis merah di peta, kita lihat
ternyata di legenda ada informasinya garis merah pada peta itu menunjukkan jalan nasional. Nah, kurang lebih itu komponen-komponen peta. Jadi yang pertama judul, terus arah, terus simbol, terus legenda. Masih ada kan? Nah, sebelum ke yang lain, ini contoh nyata. Kalau kalian penasaran belum pernah mainin, ya coba di searching Google Map. Ini saya setting Earth. Jadi kalau kalian pingin mapnya kayak saya, ntar diklik aja di sini. Ntar jadi ada hijaunya. Hijau kan berarti kan tanaman. Sini yang padat-padat gini kan berarti gendung-gendung. Ini yang lurus-lurus gini kan jalan tol. Nah, ini ada simbol-simbol kalau kalian lihat teman-teman. Nih, ini ada simbol. Simbolnya tuh kayak alat untuk meramu gitu. Ternyata itu apotek. Kalau ini kan peta modern jadi lebih enak dilihat, lebih gampang. Terus ini ada gambar kayak Shopee belanja. Ternyata ini adalah Jogja Plaza Cimahi, nah, tempat belanja. Terus ini ada Sanmar nggak ada deh di sini ya. Ini ada ini nih misalnya logo wisuda, topi wisuda. Nah itu kan SMA negeri. Nah ini kan agak-agak mudah. Bahkan kalau nggak ada tulisannya pun kita masih bisa baca. Nah maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya memberikan gambar ini. Maksudnya saya mau ngasih tahu ternyata simbol-simbol pada peta itu bisa nggak bantu kita memahami isi peta itu apa aja. Ada keterangan apa aja. Nah kurang lebih itu contoh simbol. Nah ini mapnya yang kalau kita biasa nge-maps. Nah, barangkali ada yang belum tahu Sanmar 3 itu ada di posisinya sebelah mana, ada yang tahu nggak? Di sini ada kok. Sanmar 3 itu teman-teman kalau belum tahu posisinya ada di sini. Ini nih yang gambar topi wisuda. Kan ini Jogja, kalau kalian tahu Jogja tahulah. Ini kan Jalan Raya Cimahi, begitu belok di sebelah kanan inilah Santa Maria 3. Nah kalau dilihat di maps Sanmar 3 tuh nih kurang lebih di sini. Barangkali ada yang belum pernah ke sekolah. Selanjutnya itu tadi pemaparan mengenai simbol peta. Selanjutnya ada inset. Inset itu apa? Bukan yang suka ngomongin artis, itu mah beda lagi. Kalau inset itu tuh peta dalam peta. Ini contohnya. Jadi inset itu peta kecil yang memberikan kejelasan terhadap wilayah lain atau wilayah utama. Misalnya kayak gini, ini ada gambar tentang Papua Barat. Nah, di peta kecil ini, si peta inset namanya, menjelaskan atau menggambarkan ternyata Papua Barat itu tuh ada di sebelah baratnya. Sorry. Ternyata Papua Barat itu ada di wilayah ini. Ternyata sebelah timurnya masih ada lagi Papua Tengah, Papua Timur dan sebagainya. Jadi intinya peta inset itu peta di dalam peta. Fungsinya menginformasikan wilayah sekitar atau menginformasikan lebih detail. Pak gimana peta contoh yang banyak contohnya itu? Nah peta ini maksudnya. Nah peta ini itu sama ada peta insetnya anak-anak. Ini peta insetnya. Jadi di peta inset yang ini menjelaskan kalau si wilayah ini tuh ada di sini. Jadi biar kegambar wilayah peta tuh sebenarnya ada di sebelah mana. Barangkali ada orang yang belum paham. Nah selanjutnya adalah tipe huruf. Tipe huruf tuh ada yang miring, ada yang lurus. Itu cuman komponen. Udahlah, nggak terlalu ini juga. Yang penting tahu kalau huruf tuh termasuk komponen. Kan kalau nggak ada huruf nggak ada nama. Selanjutnya itu skala dan garis astronomis atau koordinat. Nah, skala itu apa? Skala itu dapat dibaca perbandingan jarak antara dua titik. Nah, dalam hal ini jarak pada peta, jadi jarak di peta misalnya ini 2 cm. Sama jarak di lapangannya. Misalnya di lapangannya 2 km. Nah, pakai skala nanti dihitung biar si 2 km ini jadi berapa senti. Misalnya 2 cm. Nah, skala ini ada 2 kalau kalian lihat. Ada skala garis, ada skala
angka. Nah, kalau skala garis tuh ini. Jadi maksudnya sehitam ini di sini nggak ada ya. Nah, maksudnya satu garis gini di peta gitu, artinya 1 kilometer. Aduh, jadi ketutup. Saya ulangi. Maksudnya satu garis ini di peta sama dengan 1 kilometer. Jadi kalau kalian rumahnya di sini mau ke sini misalnya, oh kira-kira garisnya sama nih kayak di peta. Nah, itu jarak yang kalian harus tempuh itu 1 kilometer, teman-teman. Nah, selanjutnya itu garis astronomis. Garis astronomis itu apa? Garis astronomis itu mungkin pernah dengar yang namanya garis bujur. Dibahas nggak ya kemarin di bab 1? Ya, kalau belum saya bahas ulang aja. Garis bujur itu kalian bisa cek bujur kalian. Bukan berarti saya mau ngebahas yang jorok-jorok. Tapi kalau coba diingat-ingat bujur kalian tuh garisnya itu kayak yang pertama atau yang kedua. Nah, kayak yang pertama kan. Nah, jadi diingat-ingat kalau yang namanya garis bujur itu tuh kayak bujur kita, garisnya itu dari atas ke bawah. Kalau nggak percaya, mangga cek sendiri bujurnya masing-masing. Nah, maka dari itu kalau ditanya di peta garis bujur itu seperti apa, garis bujur itu yang sama kayak bujur kita, dari atas ke bawah atau bawah ke atas, seperti ini. Satunya lagi garis lintang, karena namanya lintang ya melintang. Nah, dalam hal ini melintang dari barat ke timur atau timur ke barat. Lah, jadi jelek petanya, Pak. Ya emang sih, secara keindahan mungkin jadi lebih ribet sih petanya. Tapi dalam hal ini, garis-garis ini bisa ngebantu kita untuk menemukan tempat lebih cepat. Misalnya gimana? Misalnya anggap saja siapa ya? Anggap saja Hansen misalnya, ada yang namanya Hansen kan kelas 10. Hansen tuh tersesat di titik ini. Terus dia lapor ke bapaknya, orang tersesat misalnya itu di mana, di daerah administrasi Kaliwungu kan ini petanya Kaliwungu. Nah, nanti bapaknya tuh susah nyari karena wilayahnya besar. Tapi kalau Hansen itu tuh ngasih tahu, saya tersesat, coba buka coba download Google Maps atau GPS atau Kompas, sebutin garis bujur sama garis lintangnya. Nah, nanti babehnya kalau mau nemuin si Hansen gampang ke titiknya. Tinggal lihat garis bujurnya berapa, garis lintangnya berapa, ketemulah nanti orangnya. Bukannya gampang, Pak, kalau di kota nyarinya? Iya sih, di kota memang lebih gampang. Tapi ibaratkan kamu nanti misalnya ikut pramuka, terus kamu camping di Gunung Tangkuban Perahu misalnya. Gunung Tangkuban Perahu kan besar misalnya. Oh, ini mah lancip ya, Tangkuban Perahu mah tumpul. Nah, anggap kamu tersesat. Terus kamu lapor ke tim SAR. Aduh, saya tersesat di Tangkuban Perahu. Tim SAR harus nyari seluruh Tangkuban Perahu, itu lama, keburu kamu mati. Maka dari itu, gunanya kita belajar peta dan mengenal garis koordinat itu tadi. Untuk saat-saat tertentu kita akan mudah memberitahu tempat itu dengan garis bujur dan garis lintang. Jadi titiknya jelas. Mudah-mudahan terpahami. Selanjutnya, ini komponen yang terakhir. Komponen yang terakhir tahun. Kenapa perlu tahun? Kalau tahunnya itu tahun 1800 misalnya. Kalau kita baca kan tahun 1800 Indonesia masih dijajah sama Belanda. Nah, berarti kalau tahun pembuatannya itu tahun 1800, kalau tahun pembuatannya, berarti ini masih wilayahnya bukan wilayah Indonesia, tapi wilayah Belanda misalnya. Belanda. Beda halnya kalau tahun pembuatannya kita lihat di situ tahun 2014. Nah, inilah peta yang memang tahun 2014. Begitu pula ini misalnya. Selain tahun pembuatan, komponen terakhir adalah sumber peta. Kenapa sumber peta perlu? Karena kadang tiap orang yang bikin peta beda-beda. Misalnya, peta buatan Indonesia menganggap Indonesia itu wilayahnya tuh segini nih, teman-teman. Tapi versi Cina ternyata mereka mempublikasikannya, mereka menganggap ini lautnya Cina. Nah, ini ada
ada wilayah yang sebenarnya pi masalaheun, pi berantemen, masalah konflik. Nah, maka dari itu kalau kita beli peta kita harus jelas dulu siapa yang bikin petanya. Makanya harus dilihat sumber petanya. Karena kalau udah lihat sumber petanya kita tahu siapa yang bikin, terpercaya nggak, orangnya memang mau ngajak perang atau memang itu wilayah dia. Karena ini kan petanya beda nih. Kalau dilihat di sini di peta ini, peta buatan Cina itu tuh ternyata wilayah Cina tuh sampai ke bawah. Padahal kalau dilihat kan di sini ada Vietnam. Di sini ada Vietnam. Vietnam juga punya laut lah. Di sini ada Filipina. Filipina juga punya laut lah. Nah, tapi Cina mengklaimnya seperti itu. Ini saya dapat dari Tribun, dari Tribun Online. Sekian untuk komponen peta. Jadi intinya komponen peta tuh hal-hal yang bisa ngebangun atau diperlukan sehingga peta itu tuh jadi gitu. Dimulai dari judulnya, arahnya di sini, terus peta inset, ada sumbernya tadi yang terakhir, begitu pula tahun, ada juga tulisan-tulisan atau lettering. Letter tuh kan tulisan, surat. Ada warna, ada koordinat, ada skala, legenda, simbol, inset, dan judul peta. Jangan lupa garis tepi biar rapih sebenarnya ini. Sekian, semua punya fungsinya. Mungkin nanti ada kegiatan untuk bikin peta. Bye bye. Semoga berguna.